Jadi aku nikah tahun 2018 bulan Desember, terus 2 bulan kemudian bulan Februari aku baru tahu kalau ternyata positif hamil. Sebenarnya aku sama pasangan memang nggak ada rencana untuk penundaan punya momongan, cuman di kala itu aku nggak nyangka kalau akan datangnya secepat itu. Jadi waktu pertama kali tahu positif hamil, entah kenapa yang aku rasakan itu justru panik, bingung, panik. Perasaan bahagianya itu kayak hampir nggak ada gitu. Jadi aku kayak aduh, nggak mungkin gitu. Kayak ada perasaan denial dan segala macam. Jadi salah satunya orang yang excited ketika kabar itu diberitakan cuma suamiku gitu. Jadi aku sampai bilang sama dia, aku nggak tahu aku harus senang atau sedih gitu. Karena banyak faktor sih di kala itu. Karena aku ngerasa waktu di bulan Februari itu adalah titik terstresku, sedang banyak sekali masalah, terutama di kantor. Aku lagi down banget, terus permasalahan keluarga juga. Habis itu aku juga baru banget beradaptasi sama yang namanya keadaan rumah tangga. Karena emang tuh jadi shock culture kan ketika aku menikah, kayak oh gini ya orang menikah tuh gini, nggak seperti yang aku bayangkan atau apa. Karena aku di dalam keadaan stres, jadi aku rasa itu akan jadi jadi hal yang merugikan gitu untuk janinku. Aku takut dia kenapa-napa dan segala macam karena ibunya stres gitu. Banyak berflashback sama keadaan di sekitarku, akhirnya aku jadi lebih peka gitu, terutama sama keadaan rumah tangganya mama sama papaku. Di situ aku jadi jauh semakin stres, jauh semakin kecewa, jauh semakin takut sama kehamilan ini gitu. Sampai akhirnya gak lama setelah 3 minggu aku tahu kalau hamil, aku flag dan berujung miscarriage. Ternyata setelah miscarriage itu, makanya aku ngerasa jahat banget. Aku ngerasa kayak istilahnya aku tuh yang membunuh bayi ini, bahkan sebelum dia ada pun aku sudah tidak menginginkan dia, makanya dia diambil kayak gitu-gitu. Jadi aku nyalahkan diriku segala macam. Udah setelah itu karena aku sangat sedih kan, akhirnya aku sama suamiku berusaha untuk oke, ayo kita ikhtiar untuk bisa segera hamil lagi gitu. Sampai akhirnya 5 bulan kemudian aku hamil. Tuh, nah kali ini beda, ketika tahu positif, senangnya bukan main, udah kayak bener-bener aduh alhamdulillah gitu. Karena salah satu yang paling aku khawatir adalah gimana nih kalau Allah marah sama aku, terus aku nggak dikasih kepercayaan lagi, karena setelah tahu dikasih kepercayaan aku malah kayak gini gitu kan. Jadi aku senang bukan main, senang banget. Tapi rasa bahagianya itu nggak bertahan lama. Setelah 2 minggu, setelah 3 minggu, pikiran jelek-jelek yang waktu kehamilan pertama datang lagi. Aku mulai mikir, gimana nih kok aku sekarang udah hamil gitu. Padahal aku menginginkan ini sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa di kala itu kepikirannya ke arah sana. Iya, waktu awal kehamilan istri saya sempat mengalami tekanan yang luar biasa, sampai dia nangis, sampai dia sedih lah kalau diceritain. Ya sebagai seorang suami ya saya juga ikut sedih sebenarnya, dan lebih sedih ketika awalnya saya tuh nggak tahu apa yang dia rasain. Ini anak kenapa sih kok hamil malah sedih gitu. Tapi ketika aku coba memposisikan diriku sebagai putri, istri saya juga akhirnya merasa oh iya, ada beberapa hal yang sangat berbeda ketika kalau kamu yang hamil. Soalnya aku kan tidak mengalami kehamilan itu, jadi aku ngerasa everything is good gitu, nggak ada masalah. Ternyata ketika kamu yang hamil, ada aja masalah dari mungkin sisi psikologis, mental, hatinya juga bergejolak. Iya itu karena berawal dari background keluargaku yang broken home itu.
Jadi aku pasti ngelihat sehari-hari gimana cara ayahku memperlakukan mamaku, bagaimana mamaku itu multi peran dengan sebegitu beratnya gitu. Dengan dia harus bekerja, anak-anaknya banyak, rumahnya selalu berantakan, tidak ada yang mau ngebantuin. Suaminya sangat kolot, yang even makan ya harus dia yang ngambilin, selesai makan ya dia tinggal main HP, nanti istrinya yang beres-beres. Itu sesuatu yang sangat aku tidak suka gitu kan. Hal-hal yang menyeramkan tuh terjadi di dekatku, di mamaku sendiri. Mempengaruhi aku secara psikologi juga, menekan aku adalah karena tanteku juga divorce dengan keadaan yang tidak baik. Dia ketika nikah lagi, anak-anaknya ditelantarkan. Itu sangat mempengaruhi aku di dalam rumah tangga. Aku sampai benar-benar punya visualisasi. Aku itu kalau nggak berakhir kayak mamaku, aku pasti berakhir kayak tanteku. Udah, dua itu aja. Aku bahkan nggak kepikiran untuk menenangkan diriku sendiri dengan ngomong, enggak, kamu punya opsi lain. Suamimu itu baik, nggak seperti ayahmu. Nggak bisa mikir kayak gitu. Jadi aku memposisikan aku adalah mamaku dan suamiku adalah papaku. Makanya akhirnya aku battling with myself tanpa aku pernah mau cerita sama suamiku. Karena apa? Aku takut. Aku membayangkan dia adalah ayahku kan. Kalau aku cerita, dia pasti akan furiously mad sama aku kayak, kamu tuh mikir kok kayak gitu sih? Kamu tuh kayak orang apa, nggak kayak Tuhan aja. Aku takut, itu kayak skenario yang ada di bayanganku adalah seperti itu. Makanya aku jarang cerita sama dia. Pada saat awal kehamilan dan dia memiliki problem isu dengan psikologisnya atau mentalnya, itu kelihatan banget dari muka wajahnya itu kayak dia lagi mikirin sesuatu gitu. Tapi istri saya itu orang yang dulunya sangat takut bercerita tentang apapun yang dia lagi rasakan. Jadi kalau dia ada apa yang lagi dia pikirin, dia pasti mukanya beda banget, kelihatan kayak lagi orang cemas mikirin sesuatu. Dia juga sulit tidur, kayak mau ada yang diomongin tapi takut gitu. Pokoknya pasti ada bedanya kan. Akhirnya aku sendirian di rumah kan, dan aku punya waktu banyak untuk mikir liar kemana-mana gitu. Semakin merasa kehilangan kepercayaan diri, aku semakin merasa aku nggak punya value karena aku hanya menggantungkan hidupku sama suamiku, istilahnya kayak gitu kan. Karena selama ini ya aku independen dan berpenghasilan sendiri. Apa-apa aku ingin melakukan sesuatu ya terserah aku, orang ini aku ini income dari hasil kerja kerasku sendiri gitu. Dan sekarang kan aku nggak bisa. Jadi aku ngerasa suamiku tuh pasti memandang aku tuh rendah gitu. Kayak, ih kamu tuh ini ya nggak berguna ya kayaknya. Kayak cuman enak ya hidupnya di rumah doang gitu. Aku mikir kayak gitu. Padahal suamiku nggak pernah kayak gitu. Tapi aku sangat insecure. Balik lagi, karena pernikahan itu adalah seni berkompromi. Sebenarnya stereotip laki-laki harus bekerja, perempuan istri harus di rumah ngurusin dapur, sumur, dan anak. Kurang tepat lah kalau untuk zaman sekarang. Cuman karena kita sudah berkompromi, siapa yang ada di rumah, siapa yang cari nafkah, siapa yang ngasuh anak, kita menemukan formula bahwa ya oke, Putri yang harus di rumah dan aku yang kerja. Aku nggak pernah menganggap kerja di rumah adalah sesuatu yang mudah. Bahkan aku sering berkali-kali bilang sama istriku, kerja di luar, cari uang, berangkat pagi pulang sore, itu lebih gampang daripada kamu ada di rumah seharian ngurus anak, ngurus rumah. Aku belum tentu bisa,
tapi kamu sudah pasti bisa di luar cari uang. Jadi tidak ada pandangan kalau di rumah itu derajatnya lebih di bawahnya. Yang bekerja, suami yang bekerja. Bahkan menurutku mulia sekali yang ibu-ibu yang jadi total ibu rumah tangga yang dia ada di rumah ngurusin. Itu susah loh, itu susah banget. Gampang kok cari uang di luar itu kalau bilang tugas suami berat menafkahi gitu. Ya emang berat tapi tidak seberat yang di rumah. Tapi habis itu aku ngobrol sama suamiku, ya udah nggak masalah. Akhirnya kayak kebangun lagi kepercayaan diriku kebangun lagi segala macam. Pokoknya hal-hal kayak gitu tuh berlangsung aja. Nah, tapi aku nggak pernah berani cerita soal kehamilan karena stigma orang hamil itu harusnya kamu berbahagia. Kamu tuh hamil loh. Nggak semua orang tuh bisa dikasih rejeki setelah kamu keguguran hanya dalam rentang waktu 5 bulan kamu dikasih anak lagi. Kamu harusnya tuh bersyukur. Kenapa kamu bisa sedih? Hamil itu beban untuk aku di saat itu. Aku tidak menginginkan ini. Aku harusnya aku punya banyak waktu untuk membahagiakan diriku sendiri. Akhirnya karena nggak pernah cerita, akhirnya aku jadi lebih sering nangis tanpa alasan. Aku nangis. Nah, di sini jeleknya adalah aku punya riwayat untuk self harming atau menyakiti diri sendiri ketika aku kolaps. Ketika udah putus aja udah nggak tahu kenapa gitu. Itu terjadi udah dari aku kecil, kayaknya pertama kali itu kambuh. Aku masih inget tuh. Aku tuh ngegasruk-gasrukin tanganku di pagar kayu sampai berdarah di sini, di buku-buku ini. Karena aku kecewa, aku nggak bisa meluapkan kekecewaan itu. Orang tidak ada yang peduli sama rasa kecewaku. Jadi itu outputnya. Nah, di titik ketika aku bertengkar sama suamiku itu keluar. Jadi aku udah berisik banget di kepala aku tuh, berisik. Kayak, kamu nggak bisa kayak gini, kamu nggak bisa kayak gitu. Kamu tuh percuma kamu hidup kayak gini tuh, kamu mending mati deh. Karena kamu kalau hidup kayak gini, sama aja, kamu itu bakal mati. Kamu mau berakhir kayak mamamu. Berisik banget kayak gitu. Aku tuh lagi makan siang, aku lagi pegang garpu, aku udah sampai gemeteran. Aku kayak, ayo dilawan. Nah, nggak bisa, aku udah mau gila, aku udah nempel di tembok, aku udah pengen bentur-benturin kepalaku ke tembok. Aku udah, ayo cari bantuan, ayo cari bantuan. Muncullah WhatsApp dari temanku. Siapapun itulah pokoknya, ayo kita cari bantuan. Aku WhatsApp dia. Dan berujung responnya dia malah membuat bebanku semakin berat. Dia udah ceritanya udah panjang, jangan kayak gitu, kamu harusnya lebih banyak bersyukur. Itu hal buruk untuk dipikirkan lah, kamu jangan sampailah punya pikiran kayak gitu apa segala macam. Itu kan akhirnya menguatkan stigma yang aku bikin sendiri bahwa iya, aku ini orang yang buruk. Karena iya, aku ini emang orang nggak tahu malu, aku itu emang nggak bersyukur. Udah kolaps lagi, udah nangis jeritan, udah segala macam. Ayo, siapa ya? Baru aku keingetan ada temanku yang dia juga pernah kena mental disorder. Dia punya anxiety disorder. Akhirnya aku coba cerita. Dan alhamdulillah responnya dia sangat baik. Maksudnya dia sama sekali nggak ngejudge aku. Dia cuman bilang, Put, sebelum kamu lakukan sesuatu, aku pengen kamu sadar, aku pengen kamu mengerti bahwa apapun yang kamu rasakan di saat itu bukan kesalahan. Nggak ada yang berhak menghakimi kamu karena kamu merasa takut, karena kamu merasa sedih, nggak ada. Kamu nggak perlu berbohong sama dirimu sendiri, itu nggak kesalahan. Kamu itu nggak lemah, nggak. Coba kamu cari bantuan ya. Dia merekomendasikan aku akhirnya ke psikolog dan segala macem. Udah aku ikutin saran dia. Cuman ke psikolog kan nggak bisa langsung ya, karena pada saat itu sore dan posisinya adalah aku udah nggak bisa lagi bertahan nih. Aku nggak tahu apakah aku akan
sekuat ini sampai nanti malam gitu. Akhirnya yang kepikiran di saat itu, aku ngehubungin bidanku. Iseng aja udah, pokoknya aku WhatsApp, Mbak, aku bisa konsultasi psikologi secara psikologis nggak sih di klinik gitu. Oh ya nggak apa-apa, yuk datang aja yuk gitu. Saat itu Mbak Putri waktu datang ke kita, ke saya, tiba-tiba Mbak Putri waktu itu, Bidan Iin lagi ada di mana gitu. Tiba-tiba dia ingin ketemu sama saya. Saya juga nggak ngerti kenapa kok tiba-tiba ingin ketemu, apa yang mau diceritain, apa yang sedang dihadapin. Tapi saya memberikan waktu untuk dia. Oke, nanti kita ketemu ya, nanti sore gitu. Mbak Putri tiba-tiba dia datang ke klinik, dia mencurahkan semua isi hatinya. Wah, aku disesungguhkan, udah sama resepsionisnya mungkin udah bingung ya ngeliat aku kenapa Mbak ini datang nangis gitu. Udah ketemu sama bidanku, kita masuk, diajak ke ruangan yoga, udah disediain peanut ball segala macam, di setelin musik relaksasi. Dia baru nanya, Mbak Putri tadi katanya mau cerita ya, kenapa? Nangis sampai nggak tahu kayak apa. Udah ambiar semua, kayak aku nangis lama banget. Nangis, bidanku di situ diem aja, dan dia tuh cuman ngarahi aku, terus aku dipeluk, dipuk punggungnya. Aduh, aku selalu emosional deh kalau inget-inget momen ini tuh. Udah, itu doang. Kayak di titik itu, di momen itu, kenapa aku bisa sangat emosional, karena aku baru sadar hanya dengan sebuah pelukan itu sangat amat berarti rasanya untuk mengangkat bebanku gitu. Bahwa aku merasa kayak nggak apa-apa kalau kamu mau sedih, nggak apa-apa kalau kamu merasa terbebani, nggak apa-apa. Aku tahu apa yang kamu jalani sekarang berat. Itu aku cuman butuh rasa sakitku diakui. Aku cuman butuh ada orang yang bisa mengerti bahwa yang rasa sakit yang aku rasakan itu nyata. Di sini saya yang menempatkan diri saya sebagai, anggaplah Mbak, saya sebagai kakaknya Mbak Putri gitu. Jadi di situ saya ini ada, Mbak Putri itu nggak sendirian gitu. Jadi apapun yang dia rasakan, apapun yang dia hadapi saat itu, dia mau nangis, mau apa, saya hanya peluk dia. Waktu itu, ayo kita jalan-jalan, ayo kita ke ini. Saya sempat ini juga, sempat ngajak Mbak Putri karena dia waktu itu nggak mau pulang ke rumah. Akunya jadi secara nggak langsung, waduh, ini ibu hamil, ada janinnya di dalam, mau nggak pulang ke rumah, terus dia mau kemana? Gitu. Ayolah tidur di sini boleh, nggak apa-apa, di sini kamarnya ada banyak. Saya hanya bentuk dukungannya, empatinya seperti itu. Menurutku sih kayak rumah tangga itu sesuatu yang kalian sepakati bersama. Jadi nggak ada role modelnya. Setiap pasangan pasti akan punya suasana rumah tangga masing-masing, dan untuk mencapai itu nggak bisa butuh waktu cuma 1-2 bulan, cuma sekali 2 kali ngobrol gitu. Jadi kayak keterbukaan tuh harus tetap dijalin. Kesepakatan terutama itu harus ada menurutku. Iya, sama berani ngomong, karena balik lagi permasalahan melahirkan, kehamilan itu kan cuman ibu yang bisa merasakan ya. Pasti bapak-bapak itu have no idea kan, aku butuh ngapain nih biar kamu merasa jadi lebih baik. Jadi mungkin kitanya juga harus lebih proaktif untuk bercerita, untuk terbuka gitu. Setelah
mendengarkan keluh kesahnya istri, ya pada saat itu kamu harus bisa jadi pendengar yang baik. Jangan, untuk para suami, jangan memaksakan logika-logika yang kamu udah tahu dari dulu. Itu nggak mungkin, itu berlebihan, itu apa segala macam, ke istrimu yang lagi cerita. Jangan. Apa yang dia rasakan kamu nggak pernah tahu, apa yang dia alami kamu nggak pernah tahu. Kamu cukup jadi pendengar yang baik, dan kalau kamu punya cukup kebijaksanaan, maka kasih dia masukan dan saran setelah dia cerita. Jadi jangan dipotong dan biarin dia menyatakan keluh kesahnya dia ke kamu, karena cuma ke kamu dia bisa kayak gitu. How'd you get the sense you said you owned?